anak-anak ibu kembali dalam pembelajaran kali ini yang terakhir pada bab 1, yaitu subbab bagian C, membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, berkaitan dengan faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Perubahan yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, yaitu antara lain teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Pengaruh perubahan yang ketiga terhadap ruang yaitu terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, membahas tentang pengaruh konversi lahan, pertanian ke industri, dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Antara lain yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan menjadi lahan permukiman. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Apa saja yang ada? Yang pertama karena perubahan akibat faktor alam, bisa kita lihat yang pertama karena faktor iklim. Negara ASEAN mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global yang mengakibatkan bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Apa saja contohnya bisa kita lihat dan kita rasakan pada zaman sekarang. Banjir, kekeringan, angin topan mempengaruhi sistem irigasi, hasil panen, berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya ekosistem dan sumber air. Faktor alam yang berikutnya yaitu faktor geologi. Kita ketahui bahwa kawasan ASEAN berada di antara lempeng Eurasia, lempeng Hindia Australia, dan lempeng Pasifik. Karena berada di antara ketiga lempeng tersebut, kawasan ASEAN adanya aktivitas lempeng dan gunung berapi mengakibatkan gempa bumi dan adanya tsunami. Kita ketahui juga ASEAN berada di antara pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang mengakibatkan adanya terdapat gunung api dan efeknya kepada kawasan ASEAN tanahnya subur. Makanya kita ketahui dan pembelajaran sebelumnya bahwa kawasan ASEAN penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Selain itu, bahwa kawasan ASEAN akan ada bencana alam kalau terjadi letusan gunung berapi. Faktor yang berikutnya yaitu faktor ketersediaan alam. Apa saja bahwa kita ketahui ketersediaan sumber daya alam, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Pembahasan kita yang kedua yaitu bagaimana pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kita ketahui perkembangan zaman yang semakin maju, perkembangan ilmu teknologi dan ilmu komunikasi juga semakin berkembang pesat. Apa saja pengaruh daripada ilmu komunikasi dan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang yang dialami oleh masyarakat atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Yang pertama, manusia lebih memudahkan dalam hal beraktivitas. Yang kedua, contohnya karena adanya ilmu teknologi berupa transportasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak, disebabkan adanya perkembangan teknologi berupa komunikasi seperti handphone. Yang ketiga, perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia terhadap perubahan tata kehidupan. Yang ketiga yaitu
pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama yaitu karena adanya AFTA yang sudah dibentuk oleh kawasan negara-negara anggota ASEAN atau Free Trade Area atau wilayah perdagangan area, di mana tujuannya untuk meningkatkan perdagangan, menarik investasi, maupun wilayah yang berbasis produksi secara kompetitif mampu bersaing. Lalu, apa saja keuntungan dengan dibentuknya organisasi AFTA ini? Yang pertama, masuknya investasi asing dan sumber daya manusia dengan kemampuan skill yang tinggi. Yang kedua, mendorong kompetisi, inovasi, dan perluasan pasar. Yang ketiga, membantu produk-produk dari negara ASEAN dapat dijual di pasar tunggal, harga produk dan biaya bahan mentah yang lebih murah. Apa saja kerugian dengan adanya dibentuk organisasi AFTA ini? Yang pertama yaitu pendapatan sebagian negara dari hasil ekspor akan semakin berkurang. Yang kedua, masyarakat di suatu negara yang tidak memiliki kemampuan dapat kalah bersaing. Yang ketiga, persaingan produk dan perusahaan akan semakin ketat. Yang keempat yaitu bagaimana pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula. Yang pertama kita lihat pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Apa saja pengaruhnya? Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian semakin menurun. Yang kedua, lahan pertanian berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau populasi. Pengaruh konversi yang berikutnya itu pengaruh perubahan lahan menjadi lahan permukiman. Pertumbuhan penduduk semakin bertinggi yang beralih menjadi lahan permukiman menyebabkan luas lahan yang berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh kehilangan mata pencaharian, hilangnya lahan ruang terbuka hijau, serta berkurangnya lahan resapan air. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran atau penjelasan yang Ibu berikan mengenai subbab bagian C, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Semoga Anda memahaminya. SMP Asisi bersama meraih prestasi. Salam IPS.